Judul oke, konten bermanfaat buat orang banyak, kata kunci maksimal, thumbnail bagus. Namun masih ada video kita ini sepi. Nah, apa sih penyebabnya kok channel kita ini semakin lama semakin sepi? Kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Don GTO. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bahwasanya kenapa sih video kita ini masih sepi. Nah, kalau kita melihat tutorial-tutorial yang berkembang itu disarankan agar setelah kita upload video itu kita menggunakan channel-channel yang lain atau menggunakan handphone yang lain untuk melihat video kita sendiri agar retensinya bagus. Nah, ini kalau emang ini dilakukan, ternyata kita capek juga teman-teman ya. Setelah kita upload video harus nonton banyak-banyak dengan channel yang lain atau handphone yang lain, itu ribet juga. Sehingga kita tidak berkembang. Kita sebagai seorang YouTuber tidak berkembang. Kenapa? Karena setiap kita upload video akan melakukan hal yang sama. Nonton video sendiri dengan HP yang lain, itu tidak akan menyebabkan channel kita berkembang. Nah, yang harus kita lakukan adalah pertama, kita sudah tahu nih masalahnya. Kenapa video kita tidak banyak diminati orang. Viewernya sedikit atau subscribernya tidak meningkat. Nah, itu adalah salah satu data yang kita punya. Jadi kita harus mengumpulkan data-data apa saja yang menyebabkan channel kita tidak berkembang sebagai bahan analisa. Nah, tentunya kita harus melihat data-data itu. Kita nanya ke channel kita ini, kenapa channel ini kok tidak banyak yang nonton, viewernya sedikit, subscribernya sedikit. Nah, pertama-tama yang harus kita analisa adalah apakah tema di video kita ini, sebetulnya tema ini banyak yang minat terhadap, banyak orang yang berminat terhadap tema ini. Video ini diminati orang enggak sih? Dibutuhkan orang enggak sih? Menjawab kebutuhan orang enggak sih? Nah, itu kan salah satunya itu. Kalau kita menganalisa itu, kalau video kita memang tidak dibutuhkan orang, tidak menjawab kebutuhan orang, ya pantas saja sepi gitu. Atau bahkan video kita ini sedang dicari orang banyak enggak sih? Sedang trending enggak sih? Nah, itu juga merupakan salah satu analisa ketika kita membuat video itu, kenapa video kita sepi ya. Kita analisa jadi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan video-video yang akan kita buat selanjutnya. Nah, selain itu apakah channel kita ini retensinya naik enggak? Retensi atau cenderung turun. Nah, itu juga penyebabnya apa? Harus kita analisa, teman-teman. Jadi kita analisa ketika retensi video kita selalu menurun, harusnya kan meningkat tuh retensi video kita itu. Meningkat terus turun itu wajar, tapi kalau langsung turun ya itu yang jadi masalah. Harus kita analisa. Jadi kita jangan menyalahkan keadaan. Kita harus mencoba menganalisa video kita ini kenapa turun. Itu data-data itu harus kita kumpulkan sehingga kita bisa menganalisa dan melakukan continuous improvement. Kita melakukan peningkatan. Nah, itu dua. Nah, selain itu juga kita ya seperti tadi, kalau menurut kita, mungkin video kita menurut kita bagus menurut kita. Jadi video yang bagus itu bukan menurut kita, tapi menurut pemirsa, menurut orang yang menonton video kita. Apakah video kita ini menjawab kebutuhannya atau tidak? Karena kita tidak bisa menilai video kita. Karena kita tidak bisa menilai video kita, yang nilai itu orang lain yang melihat video kita, bukan kita. Nah, kalau terkait judul itu yang menilai YouTube. Kalau judul kita bagus, itu artinya itu algoritmanya jalan. Algoritma YouTube yang akan bekerja. Kalau algoritma YouTube itu tidak melakukan rekomendasi terhadap judul kita, video kita, artinya ya judul kita kurang bagus. Jadi kita tidak bisa menilai video kita ini judulnya bagus, videonya bagus, nggak bisa. Begitu juga thumbnail. Kalau thumbnail kita, video kita masih sepi, artinya thumbnail kita juga nggak bagus. Kalau bagus ya banyak yang nonton, banyak yang klik. Membuat orang penasaran. Kalau orang tidak penasaran dengan thumbnail kita, orang melihat thumbnail kita hanya dilewati saja, tidak diklik, artinya juga tidak bagus. Karena bagus itu lagi-lagi bukan dari sisi kita, dari sisi uploader, dari sisi YouTuber.
tapi bagus itu dari sisi penonton atau dari sisi algoritma YouTube. Sehingga YouTube juga akan merekomendasikan video kita, orang lain juga akan mengklik video kita. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita harus mencoba menganalisa yang kita perlukan agar meningkatkan performa video kita, channel kita. Sehingga ketika kita membuat video di kemudian hari atau video-video selanjutnya, itu minimal ada peningkatan. Jangan justru ada penurunan. Nah, itu gunanya adalah kita melakukan analisa-analisa. Begitu juga riset kata kunci, riset judul itu sangat diperlukan. Walaupun sebetulnya di YouTube Studio itu sudah ada fasilitas riset. Sayangnya riset itu belum ada yang bahasa Indonesia, sehingga masih belum bisa kita gunakan secara maksimal karena masih hanya negara-negara tertentu saja yang bisa memaksimalkan kata-kata di riset itu. Itu teman-teman ya. Jadi kembali lagi, kenapa video kita kok sepi? Bagaimana cara mengembalikannya agar video kita rame? Itu salah satunya adalah kita harus melakukan analisa data-data terhadap channel kita. Ya, setelah kita dapat analisa, setelah data-data kita dapatkan, kita analisa dan kita akan dapat menyimpulkan, oh iya, channel saya itu sepi karena di bagian ini. Channel kita sepi karena di bagian judul, channel kita sepi di bagian thumbnail, channel kita sepi karena di bagian editing, karena membuat orang boring, bosan, sehingga begitu nonton kabur. Nah, itu juga salah satu menjadi bahan pertimbangan pada saat kita membuat video. Itu teman-teman ya. Mudah-mudahan informasi kecil ini bermanfaat buat saya sendiri terutama untuk menganalisa video-video kita. Dan kalau memang ini juga bermanfaat buat teman-teman, silakan dibantu untuk klik tombol jempol like dan subscribe. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.